Teman-teman, di video gue kali ini gue mau menjelaskan tentang salah satu grinder Latina, yaitu X60 ODT. Buat teman-teman yang belum tahu, grinder Latina X60 ODT itu tergolong dalam grinder espresso dan memiliki bur 60 mm. Oke, nah buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan cari grinder yang murah di bawah 3 juta dan memiliki brand yang cukup ternama, teman-teman bisa mempertimbangkan brand Latina ini sebagai salah satu pilihan teman-teman. Nah, langsung gue mulai untuk videonya. Check it out. Oke teman-teman, ini penampakan dari grinder X60 ODT milik Latina. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dia memiliki pengatur grind size-nya atau grind size adjuster-nya itu warna hitam ya. Nah, untuk teman-teman ketahui, yang saya video reviewkan kali ini adalah produk yang pengeluaran dari 2021. Jadi misalnya teman-teman punya X60 ODT yang tipe lama, itu masih dia warnanya putih gitu ya. Nah, lalu untuk di bagian sini ada tempat untuk mengeluarkan kopi. Nah, lalu di sini ada tempat untuk taruh porta. Dan di sini ada setting untuk timer dan tentunya termometer. Nah, saya akan langsung coba untuk menyalakan. Oke, teman-teman bisa menyalakan mesin ini. Di bagian sini ada tombol on off-nya. Lalu dia akan muncul seperti ini. Dia akan mengeluarkan berapa derajat dari mesin, berapa suhu mesin sekarang ini. Lalu dia juga menampilkan di sini untuk pengaturan timernya. Jadi yang dimaksud itu adalah berapa lama grinder ini akan menggiling kopi. Untuk teman-teman juga perhatikan di sini untuk default awal untuk single itu ada di angka 4 detik dan double itu 8 detik. Nah, tapi teman-teman bisa setting seperti saya di sini. Jadi saat teman-teman press button yang ini, nah kalau saya itu di angka 7 detik tadi ya. Nah, sedangkan yang double itu teman-teman bisa lihat di sini itu sudah disetting di angka 10 ya. Jadi ini teman-teman saya akan ajarin tentang bagaimana cara untuk mengatur, untuk men-adjust dari dua tombol ini. Oke, nah lalu untuk hoppernya sendiri itu bisa mengisi biji kopi sampai 800 gram. Oke, di sini ada hopper knob juga. Jadi misalnya teman-teman mau ganti beans kopi, teman-teman bisa menggiling habis yang di bagian bawah sini. Lalu hopper ini teman-teman angkat dan tuang kopi ke dalam toples sebelum diganti ke kopi lainnya. Oke. Nah, oke, selanjutnya teman-teman tentang pengaturan dari mesin X60 ODT ini. Hampir sama dengan tipe N500 Auto dan sejenisnya atau LD021. Itu teman-teman bisa melakukan pengaturan di bagian display ini. Nah, untuk teman-teman ketahui, ini adalah tombol untuk single dose atau biasa juga teman-teman bisa pakai untuk portafilter yang single spout gitu ya. Nah, lalu ada juga yang untuk double espresso, itu biasa teman-teman akan mendapatkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang single ini. Dan yang terakhir adalah continuous grind. Jadi kalau misalnya continuous grind ini dibuat agar teman-teman bisa menggiling kopi non-stop gitu ya. Nah, untuk saya pribadi, saya akan menyarankan teman-teman untuk menggunakan yang continuous grind ini selama maksimal itu 30 detik sesuai dengan yang ada di defaultnya. Jadi teman-teman jangan pakai terlalu lama karena akan mengakibatkan grinder ini menjadi panas mesinnya. Oke. Nah, lalu untuk teman-teman sendiri bisa setting untuk timernya seperti ini caranya. Pertama, teman-teman press button yang teman-teman mau ganti. Misalnya teman-teman mau ganti yang single dose. Oke, teman-teman pertama pencet yang set ini, lalu yang single dose. Nah, teman-teman lalu bisa menambahkan waktunya seperti ini. Nah, saya contohkan setting di angka 6, lalu teman-teman press set.
Oke, nah nanti untuk selanjutnya teman-teman ketika press yang single dose ini, teman-teman pencet atau press yang single dose ini, teman-teman akan mendapatkan mesin ini menggiling selama 6 detik. Oke. Berlaku juga untuk yang double dose. Jadi misalnya teman-teman mau atur yang double dose, teman-teman press double dose dulu, lalu press set double dose, lalu teman-teman bisa atur di sini di 11 detik, atau teman-teman mau atur di 9 detik, itu terserah teman-teman. Nah, yang menjadi catatan penting untuk grinder tipe ini adalah teman-teman wajib untuk memasang anti listrik di rumah, karena beberapa kesempatan grinder ini karena grinder ini kadang-kadang mengalirkan listrik di bagian displaynya seperti ini. Nah, untuk tempat saya sudah memasang anti listrik, jadi teman-teman akan menjadi lebih aman untuk grinder maupun mesin espresso dan peralatan listrik lainnya. Itu teman-teman bisa dapatkan di toko listrik terdekat, dan harganya pun tidak terlalu mahal, sekitar 150-200 ribu aja. Jadinya untuk peralatan listrik teman-teman itu tidak akan mengalirkan listrik ke tangan teman-teman seperti itu. Nah, lalu untuk pengaturan dari grind size-nya, itu teman-teman pertama harus memastikan dulu kalau grinder ini menyentuh angka terakhirnya. Jadi teman-teman mesti pastikan ini adalah posisi di mana mata pisau bertemu dengan mata pisau. Oke, nah perlu teman-teman ketahui jika grinder tipe ini tidak semuanya memiliki putaran yang mencapai angka 0 persis. Jadi mungkin mereka akan berkurang sekitar 1 atau 2. Dan ini adalah normal. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Ketika teman-teman menggiling, jadi titik nolnya itu kebetulan grinder ini di angka 17 gitu ya. Nah, udah nggak bisa diputar lagi. Teman-teman bisa menggunakan di angka 0 untuk espresso. Seperti itu ya. Nah, namun beberapa grinder juga teman-teman mendapatkan titik nolnya adalah di angka 0 persis. Nah, teman-teman bisa putar grinder ini ke arah angka 3. Jadi, kalau misalnya dari saya pribadi, saya akan menggunakan perbedaan 3 angka dari titik butanya atau titik nolnya. Jadi kalau misalnya dari 17 itu ke angka 0, dari angka 0 itu maka akan ketemu espresso di angka 3. Oke. Seperti ini. Nah, teman-teman pastikan untuk knob-nya ini terpasang dengan baik, jadinya dia tidak akan bergerak lagi. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan beans kopi ke dalam grinder ini, dan teman-teman sudah bisa menggunakannya dengan baik. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih.